Legenda Sang Monster, Chapter 271-275. Chapter 271. Pertarungan Pengujian Peringkat Bagian 2. Novel Tun. Mulailah, seru wasit yang memimpin pertarungan antara Niulang dan Chu Fengzi. Begitu aba-aba dari sang wasit sudah terdengar, Niulang serta Chu Fengzi langsung melesat dari tempatnya dan secara bersamaan melepaskan serangan terkuatnya masing-masing. Keduanya bermaksud ingin cepat-cepat menyelesaikan pertarungan tersebut, agar energi ki yang mereka keluarkan tidak terlalu banyak dibandingkan bila harus bertarung dalam waktu yang cukup lama. Sebab, masih ada pertarungan selanjutnya yang akan mereka lalui untuk mengamankan posisi peringkatnya. Terang, terang. Bunyi dari pedang yang saling beradu pun mulai terdengar menggema di dalam arena pertarungan. Sejak awal dimulainya pertarungan itu, Niulang dan Chu Fengzi tidak menahan kekuatannya lagi dan langsung mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk saling mengalahkan satu sama lainnya. Udara di sekitar Niulang dan Chu Fengzi terus berfluktuasi akibat lonjakan energi ki yang terpancar keluar dari setiap serangan yang dilepaskan oleh keduanya. Dimanapun mereka berada, suara ledakan dari dampak beradunya energi ki yang saling berbenturan dapat terdengar jelas sampai keluar arena. Pertarungan berjalan dengan sangat sengit. Meski sebelumnya energi ki milik Niulang sudah berkurang cukup banyak, tapi ternyata ia masih bisa bertarung secara seimbang melawan Chu Fengzi. Teknik pedang yang digunakan oleh keduanya ternyata sama. Namun, tingkat penguasaan dari teknik pedang yang ditunjukkan oleh senior Niu masih sedikit lebih tinggi dari yang ditampilkan oleh lawannya. Pantas saja senior Niu dapat mengimbangi setiap serangan yang lancarkan oleh Chu Fengzi itu walaupun energi ki-nya telah berkurang. Ling Tian berkata pelan sembari memperhatikan pertarungan yang sedang berlangsung. Ya, maka dari itu jugalah mereka berdua dikatakan sebagai rival, karena mempelajari teknik pedang yang sama milik sekte ini, sambung Pang Huaxian cepat. Bang! Baru saja Pang Huaxian menyelesaikan kata-katanya, bunyi ledakan yang cukup keras terdengar ketika tubuh Niulang menghantam dinding penghalang formasi pelindung arena. Bersamaan dengan itu, tubuh Chu Fengzi juga jatuh menghantam tanah. Tampak darah segar mengalir keluar dari mulut keduanya. Dengan gerakan yang terhuyung-huyung, Niulang serta Chu Fengzi berusaha bangkit dan hendak bertarung kembali. Melihat hal ini, sang wasit segera menghentikan pertarungan karena mengetahui bahwa keduanya sudah cukup terluka parah. Bila pertarungan itu dilanjutkan lagi, maka ditakutkan Niulang dan Chu Fengzi akan mengalami cedera yang lebih fatal dan bisa membahayakan nyawa mereka sendiri. Dengan demikian, wasit memutuskan pertarungan tersebut berakhir seri. Sebenarnya Chu Fengzi enggan menerima keputusan dari sang wasit. Itu terlihat jelas dari raut wajahnya yang tampak geram dan tidak puas dengan hasil pertarungan. Namun, keputusan wasit adalah mutlak dan tak bisa lagi untuk diganggu-gugat. Maka dengan berat hati, Chu Fengzi pun melompat turun dari atas arena. Karena adanya formasi pembentukan yang juga terpasang di arena, secara otomatis setiap bagian arena yang telah hancur diperbaiki kembali. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Niulang dengan cepat menelan pil penyembuh sambil menunggu arena tersebut diperbaiki seperti semula. Jika keadaan saudara Niu seperti ini, sudah dapat dipastikan bahwa dia takkan dapat melanjutkan pertarungan terakhirnya, ujar Tang Fei dengan nada mengeluh. Yah, sungguh disayangkan sekali. Padahal tinggal sedikit lagi saudara Niu akan berhasil mengamankan posisinya di peringkat ke-10, sambung Xuan Jirou. Hehehe, aku memiliki ide. Bagaimana kalau aku naik ke atas arena dan menantang senior Niu? Setelah itu, aku berpura-pura kalah sehingga senior Niu bisa mengamankan posisinya, ungkap Pang Huaxian sembari tertawa kecil. Apakah kamu sudah melupakan aturannya? Hanya murid dari peringkat ke-20 besar saja yang dapat melakukan hal tersebut. Jadi, biarkan aku saja yang menantangnya, tandas Tang Fei. Jika wasit mengetahui apa yang kamu lakukan, maka kamu bisa didiskualifikasi dan peringkatmu akan dihilangkan. Sumber dayamu akan dicabut dan kamu juga harus memulainya lagi dari awal. Terlebih lagi, wasit sangat mengerti bahwa kondisi dari saudara Niu sangat sulit untuk melanjutkan pertarungan ini. Jadi, wasit itu juga paham bahwa dengan kekuatanmu yang sekarang, kamu pasti bisa mengalahkan saudara Niu yang sedang terluka, ucap Xuan Jirou menimpali. Apakah tidak ada cara lain lagi? Pang Huaxian berkata seraya menghela napas panjang, kemudian menambahkan, kecuali senior Niu memiliki ramuan roh atau pil penyembuh yang bisa memulihkan cederanya dengan sangat cepat, sebelum seseorang naik ke atas arena untuk menantangnya. Sehingga, dengan demikian ia dapat melanjutkan pertarungannya kembali. Akan tetapi, meski sekalipun ada pil penyembuh dengan efektivitas 100%, tetap saja waktunya tidak mencukupi untuk menyembuhkan cedera yang dialami oleh senior Niu. Ling Tian yang sedari tadi diam mendengarkan percakapan dari ketiga sahabatnya tersebut, akhirnya berbicara, Senior Pang. Aku mempunyai pil penyembuh yang memiliki efektivitas 96%. Mungkin saja itu dapat sedikit membantu senior Niu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di mana kamu mendapatkannya, Junior Ling? Tanya Pang Huaxian dengan nada keheranan. Begitu pula dengan Tang Fei dan Xuan Jirou yang terkejut saat mendengar perkataan Ling Tian. Sebab, mereka tahu bahwa Ling Tian tidak memiliki sebuah pil apapun pada dirinya.
Karena merekalah yang memberikan pil kepada Ling Tian dan pil tersebut juga hanya memiliki efektivitas 94% saja. Nanti aku akan menjelaskannya pada kalian semua. Yang terpenting saat ini adalah menyembuhkan cedera yang dialami oleh senior Niu terlebih dahulu, jawab Ling Tian cepat. Yah, baiklah, baiklah. Kalau begitu, cepatlah berikan pil itu kepada senior Niu sebelum ada murid lain yang mengeluarkan tantangan kepadanya. Balas Pang Huaxian dengan nada bersemangat. Meski ia tahu bahwa pil penyembuh dengan efektivitas 96% tersebut belum cukup untuk menyembuhkan luka-luka yang dialami oleh Niu Lang, tetapi setidaknya itu bisa sedikit membantu meringankan cederanya. Tanpa menunda lebih lama lagi, Ling Tian pun segera melompat ke atas arena. Seketika itu juga, tatapan seluruh murid yang berada di sekitar arena langsung tertuju padanya. Wah, sangat tampan. Siapa pemuda itu? Tidak tahu, aku juga baru pertama kali melihatnya. Mungkin dia adalah murid baru di sekte kita. Ah, aku benar-benar terpesona dengan ketampanannya. Cih, kalian masih saja bertingkah seperti itu bila bertemu dengan pria tampan. Ho, kali ini sungguh berbeda, senior. Pemuda tersebut memiliki daya tarik yang sangat kuat dibandingkan dengan semua pemuda tampan yang pernah aku temui. Hentikanlah ocehanmu itu. Para murid wanita segera mengeluarkan komentar mereka ketika melihat Ling Tian yang sudah berdiri di atas arena pertarungan. Seandainya saja aku memiliki wajah tampan seperti Junior Ling, pasti aku tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengejar para gadis-gadis itu, gerutu Pang Huaxian. Chapter 272, Pertarungan Pengujian Peringkat Bagian 3, Novel Tun. Berbagai pertanyaan juga muncul di benak semua orang yang melihat kehadiran Ling Tian di atas arena. Bahkan tetua yang merupakan wasit pada pertarungan pengujian peringkat tersebut mengerutkan alisnya dengan tampilan wajah keheranan. Siapa kamu? Apakah kamu tidak mengetahui aturan yang berlaku pada acara pengujian peringkat ini? Tanya sang wasit dengan nada ketus. Segeralah turun dari sini sebelum aku memberikan sanksi yang berat terhadapmu. Mengetahui tingkat kultivasi Ling Tian hanya pada tahap ke-8 bintang bumi, maka sudah jelas wasit tersebut berasumsi bahwa dia bukanlah seorang murid yang memiliki peringkat. Jadi, sang wasit beranggapan bahwa Ling Tian adalah orang suruhan dari Niu Lang yang akan berpura-pura kalah saat pertarungan itu dilanjutkan. Dengan begitu, Niu Lang pun bisa mengamankan posisinya di peringkat 10 besar. Sebelumnya, aku ingin meminta maaf, tetua. Aku tidak ingin mengeluarkan tantangan. Aku naik ke atas arena ini hanya karena ingin memberikan pil penyembuh kepada senior Niu Lang yang mungkin dapat sedikit membantu untuk mengobati cedera yang dialaminya, jawab Ling Tian sambil sedikit membungkukkan badannya untuk memberi hormat pada sang wasit. Rupanya seperti itu. Jika demikian, cepatlah berikan pil tersebut kepadanya karena sebentar lagi pertarungan akan segera dimulai kembali. Meski merasa sedikit aneh dengan tindakan yang dilakukan oleh Ling Tian, tetapi sang wasit masih mengizinkannya untuk memberikan pil penyembuh pada Niu Lang. Para murid yang juga mendengar maksud dan tujuan Ling Tian itu, ikut merasa heran dengan tindakannya tersebut. Sebab, sebelumnya mereka telah menyaksikan sendiri bahwa Niu Lang telah menelan sebutir pil penyembuh untuk sedikit meringankan cedera yang sedang dialaminya. Setelah mendapatkan persetujuan dari sang wasit, tanpa menunggu lebih lama lagi, Ling Tian langsung bergegas menghampiri Niu Lang. Senior Niu, aku membawakanmu pil penyembuh dan pil restorasi yang efeknya lebih baik dibandingkan dengan pil yang baru saja kamu gunakan. Cepat ambil dan telanlah. Ini akan sangat berguna untuk memulihkan luka-lukamu, ujar Ling Tian seraya menyodorkan 2 butir pil yang ada di tangannya. Meski tak terlalu yakin dengan efek penyembuhan dari pil yang diberikan kepadanya itu, tapi Niu Lang tetap mengambilnya demi menghargai usaha Ling Tian yang berniat menyembuhkan cederanya. Dengan cepat Niu Lang pun menelan pil penyembuh pemberian Ling Tian. Begitu pil tersebut telah larut, Niu Lang merasakan sebagian luka-luka di tubuhnya sedikit agak membaik dari yang sebelumnya. Walau demikian, itu belum cukup untuk membuat dirinya bisa melanjutkan pertarungan lagi. Bagaimana perasaanmu, senior Niu? Jika kamu merasa lebih baik, lanjutkanlah menelan pil restorasi itu. Ling Tian tersenyum sembari memegang pundak Niu Lang dengan tangan kanannya. Begitu tangan Ling Tian bersentuhan dengan bahu Niu Lang, sontak Niu Lang merasakan adanya sebuah energi yang hangat dan sangat kuat masuk ke dalam tubuhnya. Setiap organnya yang terluka juga mulai beregenerasi dengan cepat. Niu Lang tertegun sejenak. Ia tak merespons perkataan Ling Tian karena terkesiap dengan apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Senior Niu, cepatlah telan pil tersebut. Hal itu juga akan mengembalikan sebagian energi Kimu yang telah terkuras banyak. Ling Tian berseru pelan untuk membangunkan Niu Lang dari keterkejutannya. Junior Ling, ini. Niu Lang tersentak kaget dan ingin bertanya tentang energi hangat yang sedang meregenerasi luka-luka di tubuhnya. Namun, ia segera mengurungkan niatnya karena merasa tidak pantas untuk mempertanyakan hal tersebut. Sebab, setiap orang pasti memiliki rahasianya sendiri yang mungkin tak bisa diekspos kepada orang lain. Tanpa menunda lagi, Niu Lang langsung memasukkan pil restorasi ke dalam mulutnya. Energi hangat di dalam tubuh Niu Lang yang sebenarnya adalah api ilahi,
segera meleburkan pil restorasi itu agar efeknya dengan cepat bereaksi untuk mengembalikan sebagian energi Qi-nya yang sudah hampir habis. Baru sekitar 1 menit berjalan, wajah Niulang yang semula sangat pucat karena cederanya yang cukup parah tersebut, kini tampak mulai berangsur-angsur menjadi cerah kembali. Ketika 2 menit akan berlalu, kerusakan pada arena pertarungan juga sudah selesai diperbaiki oleh formasi pembentukan. Anak muda, silakan turun dari sini karena pertarungan selanjutnya akan segera dimulai. Sang wasit akhirnya berbicara. Baik, tetua, ucap Ling Tian menanggapi, kemudian berkata setengah berbisik pada Niulang, senior Niu. Meskipun cederamu belum sepenuhnya sembuh, tapi aku yakin kamu akan bisa mengalahkan lawan terakhirmu bila kamu bertarung seperti sebelumnya yang langsung mengerahkan serangan terkuat untuk menghadapinya. Jadi, tak perlu menahan lagi dan kerahkan semuanya. Setelah berkata demikian, Ling Tian segera melompat turun dari atas arena dan kembali ke tempat Pang Huaxian dan yang lainnya. Bagaimana, Junior Ling? Apakah efek dari pil penyembuh itu berhasil memulihkan cedera yang dialami oleh senior Niu? Pang Huaxian bertanya dengan terburu-buru saat Ling Tian baru saja tiba di tempat mereka. Hehehe, tenanglah, senior Pang. Semuanya berjalan sesuai perkiraanku. Meskipun murid yang nantinya akan menantang senior Niu memiliki kekuatan seperti Chu Fengzi, aku yakin dia masih bisa untuk mengatasinya. Jawab Ling Tian sembari tertawa lirih. Belum lama setelah Ling Tian menyelesaikan kata-katanya, seorang murid sudah melompat naik ke atas arena untuk menantang Niulang. Cih, ini seperti dugaanku. Pasti si muka bejat Dugu Qiyuli yang akan mengeluarkan tantangan pada saudara Niu. Dia pasti tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini ketika melihat saudara Niu sudah terluka parah. Tang Fei langsung mencibir saat melihat orang yang naik ke atas arena. Chapter 273. Pertarungan pengujian peringkat bagian 4. Novel Tun. Mendengar nada bicara Tang Fei yang tidak senang dengan orang yang baru saja naik ke atas arena, Ling Tian pun bertanya karena penasaran, siapa itu, senior Tang? Dia adalah Dugu Qiyuli, murid peringkat ke-16. Dia merupakan salah satu antek dari Hong Chaoyan. Dugu Qiyuli selalu mengintimidasi murid-murid lainnya dan seringkali merampas sumber daya mereka, jawab Tang Fei menjelaskan. Mengapa para murid tersebut tidak melaporkannya ke sekte? Tanya Ling Tian lagi. Karena mereka semua sangat takut terhadap Hong Chaoyan. Reputasi yang dimiliki oleh Hong Chaoyan sangat tinggi. Selain dia adalah murid peringkat pertama di tempat ini, Hong Chaoyan juga memiliki seorang kakak yang sudah menjadi murid dalam. Jadi, bila orang-orang itu melaporkan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Dugu Qiyuli, itu sama saja dengan menyinggung Hong Chaoyan, balas Tang Fei. Hong Chaoyan juga disenangi oleh banyak tetua, sebab ia merupakan salah satu murid paling jenius di sekte ini. Usianya mirip denganmu, Junior Ling. Tapi kekuatannya sudah setara dengan kultivator tahap pertama bintang langit. Sehingga para tetua tersebut lebih berpihak pada Hong Chaoyan dibanding dengan murid biasa seperti kita ini, sambung Xuan Jirou. Yah, karena itu jugalah yang membuat Hong Chaoyan menjadi arogan dan merasa sangat berkuasa di wilayah murid luar ini. Bila ada murid lain yang tidak mau menuruti keinginannya, ia akan menghajar murid tersebut dengan kejam tanpa takut mendapatkan hukuman dari para tetua. Pang Huaxian menambahkan. Junior Ling, 8 orang yang duduk di atas panggung bersama Hong Chaoyan itu adalah antek-anteknya juga. Mereka semua termasuk jenius yang disukai oleh sekte. Aku takut bahwa saudara Niu tidak akan mampu mengamankan posisinya di peringkat 10 besar jika Hong Chaoyan menginginkan Dugu Qiyuli berada di posisi tersebut, ucap Xuan Jirou dengan nada pelan. Hal ini pula lah yang aku takutkan. Bahkan bila saudara Niu dapat mengalahkan Dugu Qiyuli, ia harus rela menyerahkan posisinya itu dengan berpura-pura kalah, agar tidak membuat Hong Chaoyan marah, keluh Tang Fei. Bukankah aturan mengatakan bahwa tidak boleh untuk berpura-pura kalah demi mempertahankan peringkat? Terlebih lagi ada wasit yang memperhatikan jalannya pertarungan, tanya Ling Tian dengan nada heran, seraya mengernyitkan alisnya. Wasit tersebut merupakan salah satu tetua yang menyenangi Hong Chaoyan. Bila Hong Chaoyan menginginkan Dugu Qiyuli memenangkan pertarungan ini, maka wasit akan berpura-pura menutup mata seolah-olah tidak melihat apa yang sedang terjadi. Jadi, dia takkan mempermasalahkan jika senior Niu berpura-pura kalah dari Dugu Qiyuli. Pang Huaxian berbisik sangat pelan di telinga Ling Tian karena takut perkataannya didengar oleh sang wasit. Oh, rupanya ada yang seperti itu juga, kata Ling Tian dengan nada santai. Begitulah aturan dari dunia kita ini. Yang kuat akan selalu dihormati, sementara yang lemah akan selalu menjadi alas kaki. Jika kamu kuat, maka sekte juga akan memberikan perlakuan khusus terhadapmu. Ungkap Pang Huaxian sambil menghela napas panjang. Hehehe, setelah mendengar penjelasan dari kalian, aku akhirnya mengerti apa yang harus kita lakukan. Ucap Ling Tian sembari tertawa kecil. Sementara itu di atas arena, Niulang yang semangat bertarungnya telah kembali ketika merasakan cederanya hampir pulih, seketika menampilkan wajah yang kusut dan suram saat melihat Dugu Qiyuli yang naik untuk menantangnya. Sebelumnya dia berpikir bahwa yang akan mengeluarkan tantangan terhadap dirinya adalah murid dengan peringkat ke-13 atau peringkat ke-14.
Tapi ternyata Dugu Qiyuli lah yang terlebih dahulu naik ke atas arena. Hahaha, saudara Dugu, kami sudah lama menantikanmu untuk mengambil alih posisi ke-10 dari tangan Jingbao. Tapi karena Niulang sudah mengalahkannya, maka kamu tinggal mengambilnya lagi dari tangan Niulang, seru seorang pria berkumis tipis yang duduk di atas panggung seraya tertawa gembira. Tenang saja, saudara Han, ini takkan berlangsung lama untuk mengalahkannya, sahut Dugu Qiyuli dengan nada bangga. Para murid yang mendengarkan percakapan keduanya itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala mereka. Sebab, mereka semua tahu hal tersebut merupakan isyarat bahwa Hong Chaoyan menginginkan Dugu Qiyuli untuk berada di peringkat ke-10. Siapa pria itu? Tanya Ling Tian singkat. Dia adalah Han Xiang, murid peringkat kedua. Bila dia sudah berkata demikian, pasti itu adalah perintah dari Hong Chaoyan, jawab Pang Huaxian cepat, sambil mengencangkan rahangnya karena marah. Yah, karena tujuan mereka sudah jelas, maka kita juga tidak boleh membiarkannya. Tutur Ling Tian santai, seraya menekuk sudut-sudut bibirnya membentuk seringai. Apa maksudmu, Junior Ling? Ling Tian hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan dari Pang Huaxian. Ia mendekatkan kedua telapak tangannya di samping bibirnya, kemudian berteriak keras, Senior Niu. Aku di sini mendukungmu. Hajar wajah lawanmu itu sampai babak belur, hingga teman-temannya tidak bisa lagi mengenalinya. Junior Ling. Apa yang kamu lakukan? Pang Huaxian berkata terbata-bata karena sangat terkejut dengan tindakan Ling Tian. Wajah Tang Fei dan Xuan Jirou juga seketika berubah pucat. Mereka tak pernah menyangka bahwa Ling Tian berani bertindak demikian. Itu sama halnya telah memprovokasi Hong Chaoyun secara terang-terangan. Sontak semua orang yang berada di sekitar arena tersentak kaget mendengar teriakan Ling Tian. Dalam sekejap, tatapan mata mereka langsung tertuju ke arahnya. Chapter 274, Pertarungan Pengujian Peringkat Bagian 5, Novel Tun. Apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Apakah dia tak tahu bahwa tindakannya tersebut telah menyinggung dan memprovokasi Hong Chaoyan? Hei, bukankah pemuda itu yang tadi naik ke atas arena? Ya, itu dia. Pemuda itu sungguh tidak tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri. Mulai saat ini, hidupnya tidak akan pernah lagi merasakan yang namanya kedamaian. Bahkan mungkin nyawanya dalam bahaya jika Hong Chaoyan benar-benar marah atas perkataannya tadi. Sebaiknya kita jangan pernah berhubungan dengan pemuda tersebut. Sebab, kita juga akan terkena imbas dari perbuatannya. Ya, mari kita menjauh darinya, agar Hong Chaoyan tidak berpikir bahwa kita memiliki hubungan dengannya. Berbagai macam komentar keluar dari mulut para murid. Mereka yang sebelumnya berada dekat dengan tempat Ling Tian, segera menjauh dan menjaga jarak darinya. Kini yang tersisa di samping Ling Tian hanyalah Pang Huaxian, Tang Fei dan Xuan Jirou. Para murid wanita yang tadinya terpesona oleh ketampanan Ling Tian hanya bisa memandangnya dengan tatapan simpati dan rasa kasihan. Karena mereka tahu bahwa saat ini juga mereka tak bisa lagi berpikir untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Ling Tian. Junior Ling, kita sekarang benar-benar berada dalam situasi yang berbahaya. Pang Huaxian kembali berkata dengan nada terbata-bata. Tubuhnya gemetar dan wajahnya juga menjadi pucat pasi, sama seperti yang dialami oleh Tang Fei dan Xuan Jirou. Karena semuanya telah terjadi, mari kita tanggung konsekuensinya bersama-sama, ucap Tang Fei seraya menghela napas panjang. Semoga saja Hong Chaoyan tidak terlalu menaruh kebencian pada peristiwa ini. Sepertinya harapanmu tidak akan terjadi, Senior Tang. Lihatlah ke sana. Hong Chaoyan sedari tadi sudah melotot tajam ke arah kita, tutur Pang Huaxian setengah berbisik dengan nada yang masih terbata-bata. Nanti aku akan mencoba meminta maaf kepada Hong Chaoyan. Aku akan mengatakan padanya bahwa Junior Ling bertindak impulsif karena tak mengetahui bahwa Dugu Qiyuli sebenarnya adalah salah satu teman dari Hong Chaoyan. Xuan Jirou berkata sembari mengusap keringat dingin yang sudah membasahi wajahnya. Melihat ketiga sahabatnya itu bersikap demikian, hati Ling Tian semakin menghangat. Meski dia dianggap telah membuat masalah yang sangat serius karena sudah menyinggung murid peringkat nomor 1 di bagian murid luar tersebut, namun tak ada dari mereka bertiga yang pergi menjauh dan meninggalkannya. Sambil menyunggingkan senyum khasnya, Ling Tian pun berkata dengan nada santai, tenanglah, senior. Kalian tak perlu cemas seperti itu. Ini hanyalah masalah kecil, biarkan aku yang menyelesaikannya. Mendengar perkataan Ling Tian, ketiga sahabatnya tersebut hanya bisa menggeleng pelan. Sebab, mereka berpikir bahwa dengan kekuatan Ling Tian yang cuma berada di tahap ke-8 bintang bumi, akan sangat mustahil baginya untuk bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sekarang. Di saat yang bersamaan, Niulang yang berada di atas arena hanya mampu tersenyum masam ketika mendengar sorakan Ling Tian yang menyemangatinya. Terlepas ia menang atau kalah, tetap saja mereka akan menghadapi konsekuensi dari kemarahan Hong Chaoyan. Mulailah, seru wasit yang memimpin pertarungan. Begitu terdengar aba-aba dari sang wasit, Hong Chaoyan yang duduk di atas panggung segera berteriak dengan nada geram, Dugu Qiyuli, hancurkan dia. Jangan beri ampun, aku ingin kamu mematahkan tangan dan kakinya agar dia menjadi sampah.
Sang wasit hanya diam ketika mendengar perkataan Hong Chaoyan yang menginginkan Niu Lang menjadi lumpuh. Jika murid lain yang berkata demikian, mungkin dia akan langsung memberikan hukuman terhadapnya. Tetapi, seorang Hong Chaoyan lebih berharga untuk sekte mereka dibandingkan dengan 100 orang yang seperti Niu Lang. Hahaha, siap, bos, teruslah duduk dengan santai dan saksikan bagaimana aku membuatnya tersiksa, jawab Dugu Qiyuli sembari tertawa terbahak-bahak. Setelah mengatakan hal tersebut, Dugu Qiyuli segera mengeluarkan tombak dari cincin ruangnya, lalu melesat dengan cepat ke arah Niu Lang. Serangan yang dilancarkan oleh Dugu Qiyuli sangat ganas dan dipenuhi dengan niat membunuh. Mendapatkan serangan kuat seperti itu, Niu Lang hanya bisa menghindar tanpa melakukan perlawanan. Dia terus berkelit dan menangkis setiap serangan yang datang ke arahnya, tanpa berani sedikit pun melepaskan serangan balasan. Melihat semua ini, Ling Tian tahu bahwa Niu Lang sedang takut dan bimbang untuk memberikan perlawanan terhadap Dugu Qiyuli. Jika pertarungan terus berjalan seperti demikian, maka lama-kelamaan energi ki milik Niu Lang akan terkuras habis sepenuhnya. Dengan begitu, Dugu Qiyuli pun akan sangat mudah untuk mengalahkannya. Senior, bolehkah aku meminta bantuan kepada kalian? Tanya Ling Tian dengan nada serius. Katakanlah, jawab Tang Fei singkat. Untuk sekali ini saja, tolong percayalah padaku. Pinta Ling Tian masih dengan nada bersungguh-sungguh. Setelah berpikir sejenak, Pang Huaxian, Tang Fei dan Xuan Jirou akhirnya menganggukkan kepala mereka menanggapi perkataan Ling Tian. Kalau begitu, tolong ikuti apa yang akan aku lakukan sekarang. Ucap Ling Tian tegas sembari membuka bajunya, hingga memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang dipenuhi dengan otot-otot yang cukup kekar. Ah, Junior Ling, apa yang kamu lakukan? Pang Huaxian terkejut dengan tindakan Ling Tian yang tiba-tiba membuka bajunya. Begitu pula dengan Tang Fei dan Xuan Jirou. Mereka tak pernah berpikir bahwa Ling Tian akan melepaskan bajunya di tempat yang ramai dan terbuka seperti itu. Ayolah, senior, bukankah tadi kalian telah setuju untuk mempercayai aku? Desak Ling Tian seraya menunjukkan wajah cemberut. Ketiga sahabat Ling Tian tersebut saling berpandangan sejenak, kemudian dengan berat hati ikut membuka baju mereka masing-masing. Meski mereka tidak mengerti apa maksud dari Ling Tian berbuat demikian, tapi ketiganya tetap saja mau menuruti kemauannya. Setelah melihat ketiga sahabatnya itu membuka baju mereka dan bertelanjang dada seperti dirinya, Ling Tian segera berbalik ke arah Niu Lang, kemudian mengangkat tangannya dan memutar-mutar bajunya di atas kepala sambil berteriak keras, "Senior Niu, lihatlah. Kami berempat sangat mendukungmu. Jika kamu tidak segera menghajar wajah baj satungan sialan itu hingga tampak seperti wajah seekor B4B, maka sia-sia saja usaha kami untuk memberikan semangat terhadap dirimu. Perhatikanlah, bahkan senior Pang rela memperlihatkan tubuh seksinya ini kepada semua orang demi memberikan dukungan kepadamu. Jadi, jangan sekalipun pernah berpikir untuk berpura-pura kalah," lanjut Ling Tian lagi. Hah? Mulut Pang Huaxian, Tang Fei dan Xuan Jirou secara serempak ternganga lebar seolah-olah rahang mereka hendak jatuh ke tanah. Ternyata inilah maksud sebenarnya dari Ling Tian yang menyuruh mereka bertiga untuk ikut membuka baju bersama dirinya. Chapter 275. Niu Lang mengamankan peringkat ke-10 besar. Novel Tun. Karena semuanya sudah terlanjur seperti ini, jadi lanjutkan saja aksi kita untuk mendukung senior Niu sepenuhnya. Sedangkan untuk masalah tentang Hong Chaoyan, nanti kita pikirkan bersama setelah pertarungan ini berakhir, ujar Pang Huaxian dengan nada menggerutu. Setelah berkata demikian, Pang Huaxian menghembuskan napasnya dalam-dalam. Kemudian ia pun mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu memutar-mutarkan bajunya di udara sambil melompat-lompat, hingga membuat seluruh lemak di tubuhnya bergetar naik turun seirama lompatannya. Senior Niu, lakukanlah seperti apa yang dikatakan oleh Junior Ling. Cepatlah hancurkan wajah Dugu Qiyuli itu hingga keluarga dan teman-temannya tak bisa mengenalinya lagi. Pang Huaxian berteriak kencang, bahkan sorakannya lebih keras dari teriakan Ling Tian sebelumnya. Melihat hal ini, Tang Fei dan Xuan Jirou sekali lagi saling berpandangan dengan menunjukkan wajah masam. Tak pernah sedikit pun terbesit di benak mereka kalau hari ini mereka akan benar-benar berani menyinggung dan memprovokasi Hong Chaoyan. Karena sudah kepalang tanggung, maka sebaiknya kita juga memberi dukungan pada saudara Niu, papar Tang Fei pada Xuan Jirou. Lalu ia pun melompat-lompat mengikuti tingkah Pang Huaxian dan berseru, "Saudara Niu, ayo segera hajar si muka bejat Dugu Qiyuli itu. Patahkan rahangnya, rontokkan juga semua giginya. Ya, saudara Niu, serang dia dan jangan beri ampun sedikit pun. Bila perlu, hancurkan pula ekor yang berada di selangkangannya itu agar ia tak memiliki keturunan yang mirip dengan muka bejatnya tersebut." Akhirnya Xuan Jirou ikut juga bersorak meluapkan emosinya yang sudah lama terpendam kepada Dugu Qiyuli. Para murid yang melihat tingkah Ling Tian bersama teman-temannya itu hanya bisa terus menggeleng-gelengkan kepala mereka saja. Habislah. Mereka benar-benar akan selesai hari ini juga. Tidak ada lagi orang yang akan melindungi mereka karena berani memprovokasi Hong Chaoyan secara terang-terangan. Tak usah pedulikan, hari ini mereka akan menelan buah pahit akibat ulah mereka sendiri. Bila perlu,
kita juga harus menghajar keempat orang tersebut agar membuktikan bahwa kita tidak memiliki hubungan dengan mereka. Ya, itu benar, kita harus melakukannya agar tidak ikut terkena imbas dari kemarahan Hong Chaoyan. Suasana di sekitar arena menjadi riuh dengan komentar para murid yang sangat menyayangkan tindakan impulsif yang dilakukan oleh Ling Tian dan teman-temannya. Para murid itu pun menjadi takut akan ikut terkena dampak dari perbuatan mereka berempat. Sementara itu di atas arena, Niulang yang melihat tingkah konyol dari keempat sahabatnya tersebut hanya bisa pasrah. Menurutnya, situasi yang mereka alami sekarang sudah terlanjur memiliki akhir yang buruk dan tak dapat lagi untuk diubah. Meski saat ini dia mengalah dan menyerahkan posisi peringkat ke-10 pada Dugu Qiuli, namun dengan hal itu saja takkan mampu meredakan kemarahan Hong Chaoyan. Setelah memikirkannya secara matang-matang, Niulang akhirnya mengambil keputusan untuk memberikan serangan balasan kepada Dugu Qiuli. Sekarang yang bisa dilakukannya hanyalah membuktikan dirinya untuk mengamankan posisi 10 besar. Mungkin dengan begitu para tetua nantinya akan dapat sedikit membantu untuk meredakan amarah Hong Chaoyan. Tanpa berpikir panjang lagi, Niulang akhirnya bergerak melancarkan serangan terkuatnya. Pedang di tangannya yang semula hanya digunakan untuk menangkis setiap serangan yang datang ke arahnya, kini mulai menerjang dengan ganas ke setiap titik berbahaya di tubuh Dugu Qiuli. Pergerakan yang ditampilkan oleh Niulang sangat cepat. Tebasan serta tusukan pedangnya dapat dengan mudah membuat Dugu Qiuli kewalahan. Dalam kurun waktu 3 menit saja, tubuh Dugu Qiuli sudah mengalami beberapa luka goresan akibat terkena sayatan pedang milik Niulang. Hahaha, lanjutkan, saudara Niu, berikan luka yang fatal pada wajah si bejat itu, agar para wanita akan kabur saat bertemu dengan dirinya, seru Tang Fei sembari melompat-lompat kegirangan. Ia telah melupakan tentang konsekuensi yang akan mereka hadapi setelah pertarungan tersebut berakhir. Sama halnya dengan Ling Tian, Pang Huaxian dan Xuan Jirou. Mereka juga ikut meneriakkan kata-kata dukungan terhadap Niulang. Bahkan Pang Huaxian sudah menari-nari sambil terus menepuk-nepuk perutnya yang dipenuhi oleh lemak tersebut, seolah-olah menjadikan perutnya sebagai gendang pengiring tariannya. Boom! Beberapa saat kemudian, bunyi ledakan yang sangat keras terdengar ketika tubuh Dugu Qiuli menghantam lantai arena. Tampak rahangnya bergeser akibat terkena pukulan keras milik Niulang. Sebelum dia bangkit untuk berdiri kembali, Niulang sudah terlebih dahulu melepaskan tendangan susulan ke arah wajah Dugu Qiuli. Merasa belum puas dengan tindakannya tersebut, Niulang melanjutkan aksinya menginjak-injak wajah Dugu Qiuli hingga membuatnya tak sadarkan diri. Berhenti, pertarungan telah berakhir, kamu telah berhasil mengamankan posisi 10 besar di bagian murid luar ini, ujar sang wasit untuk menghentikan tindakan Niulang. Mendengar peringatan dari sang wasit yang memimpin pertarungan itu, Niulang pun segera menghentikan aksinya. Ia kemudian berbalik ke arah Ling Tian dan yang lainnya sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Hahaha, selamat, Senior Niu. Kamu telah berhasil menjadi peringkat ke-10 di antara para murid lainnya. Ling Tian tertawa gembira seraya bertepuk tangan. Bang! Baru saja Ling Tian menyelesaikan kata-katanya, terdengar bunyi ledakan yang cukup keras dari atas panggung. Kursi yang diduduki oleh Hong Chaoyan telah hancur berkeping-keping akibat energi Qi yang melonjak keluar dari tubuhnya. Bahkan meja dan tempat duduk milik orang-orang yang bersamanya di atas panggung ikut hancur juga karena terkena dampak dari kekuatan Hong Chaoyan. Untungnya orang-orang tersebut langsung melindungi diri mereka sendiri dengan energi Qi-nya masing-masing, agar tekanan yang dikeluarkan oleh Hong Chaoyan tidak melukai mereka semua. Sementara itu, Pang Huaxian, Tang Fei dan Xuan Jirou yang hendak mengucapkan selamat kepada Niulang, langsung menghentikan tindakan mereka ketika mendengar suara ledakan di atas panggung. Akhirnya mereka bertiga pun sadar bahwa saat ini mereka harus menerima konsekuensi dari kemarahan Hong Chaoyan. Bersambung.